बाब रहमत खुद बखुद फिर तुम पे वाह हो जाएगा. Telah berabad-abad lamanya, dunia diselimuti oleh kekuatan jahat. Kekuatan yang menyebabkan kemunduran moral dan perilaku manusia. Sehingga semakin hari, manusia semakin menjauh dari Sang Pencipta dan egoisme pun menjadi sebuah keniscayaan. Di sisi lain, kebencian dan permusuhan menyebar luas, bahkan naasnya peperangan pun berkobar di berbagai belahan dunia. Akhirnya manusia terpaksa harus hidup dalam pesimisme, yakni hidup tiada harapan untuk menyambut hari esok, karena terus dihantui oleh rasa takut dan khawatir. Fakta-fakta tersebut akhirnya menyebabkan manusia untuk berharap agar hadirnya sebuah perubahan. Perubahan yang diharapkan akan menuntun mereka menuju kebangkitan dan kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidaklah berdiam diri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa kebangkitan umat manusia akan kembali tegak di akhir zaman ini melalui agama Islam. Kebangkitan ini akan membawa perubahan pada diri manusia dan menuntun pada kemajuan, kebahagiaan, kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Sehingga atas kebangkitan ini, maka dunia akan kembali tegak sesuai dengan tujuan awal penciptaannya, yakni sebagai tempat turunnya cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa kebangkitan tersebut, Islam akan hadir dalam corak yang indah dan penuh dengan kemuliaan. Bahkan Islam akan memiliki keunggulan yang hakiki atas berbagai agama, kepercayaan, dan ragam pemikiran di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan janji kemuliaan ini kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun yang lalu, yakni di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengirimkan Rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas semua agama, walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Janji kemenangan dan keunggulan Islam dalam ayat ini tidaklah akan terjadi di zaman Rasulullah SAW, melainkan akan terjadi di akhir zaman, tepatnya pada masa diutusnya Al-Masih akhir zaman. Dan sosok Al-Masih akhir zaman yang dijanjikan ini telah tergenapi dalam diri Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yang didukung dengan berbagai kebenaran samawi. Lalu apa maksud bahwa Islam akan menang di atas berbagai agama? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bersabda, yang dimaksud dengan kemenangan adalah sebagaimana cita-cita para utusan Allah, yakni keterangan dan dalil Tuhan akan sempurna di atas bumi dan tiada seorang pun dapat melawannya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kebenaran mereka dengan tanda-tanda yang kuat. Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, Hazrat Mirza Tahir Ahmad bersabda, kemenangan dan pertolongan dalam istilah agama berbeda dengan pemaknaan kemenangan dan pertolongan secara duniawi. Keduanya berbeda keadaan, bentuk, corak, serta ruhnya. Jarak antara keduanya sangat berjauhan, bagaikan timur dengan barat. Kemenangan duniawi adalah bersifat menguasai suatu tempat, negara, dan bangsa. Sedangkan kemenangan yang disinggung dalam Al-Quran
dalam surah An-Nasr adalah kemenangan yang tadinya mereka menentang Islam lalu akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Kemenangan Islam bukanlah merebut dan memenangkan sebidang tanah atau harta benda orang lain. Kemenangan ini pun tidaklah diraih melalui suatu pertempuran, baik di laut, udara, atau daratan. Yang dimaksud dengan kemenangan Islam adalah memenangkan hati manusia agar ia sadar bahwa ia memiliki pencipta yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Lalu ia bergegas menyembah serta berkhidmat kepadanya. Kemenangan ini merupakan sarana untuk melatih manusia agar tidak mementingkan diri sendiri. Ia bermurah hati dan berbudi luhur. Kemudian melatih manusia untuk memiliki sifat pemaaf, penolong, dan kasih sayang. Sebagai Al-Masih akhir zaman yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam akan menjalankan sebuah perjuangan demi tegaknya kebangkitan dan kemenangan Islam di akhir zaman ini. Beliau akan menjalankan tugasnya sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Rasulullah SAW. Pertama, menghancurkan salib. Maksudnya, beliau akan menghancurkan akidah Trinitas serta keyakinan bahwa Tuhan memiliki anak. Atas hal itu, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam telah membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam yang dijadikan Tuhan sejatinya telah wafat layaknya manusia biasa. Bahkan beliau telah berhasil menunjukkan di mana kuburan Nabi Isa alaihissalam, tepatnya di Kashmir, India. Sehingga tentunya sosok yang sudah meninggal dan terbaring dalam tanah tidaklah layak untuk menjadi Tuhan. Yang kedua, membunuh babi. Maksudnya menghancurkan falsafah, tradisi, dan sistem kehidupan Dajjal yang kotor, yakni dengan cara mengembangkan ruh tauhid, cinta pada sesama, kasih sayang, dan perdamaian. Ketiga, menghilangkan peperangan, yakni dengan cara menyebarkan nilai dan semangat perdamaian dalam kehidupan. Keempat, membagikan harta. Maksudnya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam akan mengembangkan sistem pengorbanan harta dan membagikan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi bagi semua orang. Dan puncak dari perjuangan beliau adalah menegakkan sebuah tatanan dunia baru berdasarkan sistem Al-Wasiyat melalui Jamaah Ahmadiyah. Sistem Al-Wasiyat adalah sebuah tatanan atau sistem dunia baru yang bersumber pada nilai dan ruh agama Islam yang sejati. Sistem ini bertujuan untuk membentuk manusia-manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penegak tauhid ilahi, dan menjalani kehidupan yang suci, sebagaimana Rasulullah SAW telah ajarkan. Kemudian, dia dengan siap sedia mengorbankan apapun yang dia miliki untuk mengkhidmati kemuliaan agama Islam dan nilai kemanusiaan. Sistem ini akan menjamin semua keperluan setiap orang, menghilangkan kesengsaraan, melenyapkan penderitaan manusia, memberikan kesejahteraan, menegakkan keadilan, perdamaian, dan menghilangkan peperangan. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem komunisme, sosialisme, dan kapitalisme. Adapun gambaran indah ketika kelak sistem Al-Wasiyat tegak adalah cita-cita kebahagiaan dan perdamaian sejati akan menjadi bagian terindah dalam kehidupan ini. Nihilnya nilai-nilai egoisme, individualisme, prasangka, intoleransi, kebencian, kedustaan, korupsi, kejahatan, ketidakadilan, kesenjangan, kekerasan, dan peperangan bukan lagi menjadi khayalan, namun sungguh menjadi sebuah kenyataan. Dunia akan kembali tegak
sesuai dengan tujuan awal penciptaannya, yakni sebagai tempat turunnya kasih sayang Tuhan dan menjadi surga bagi seluruh manusia. Adapun secara finansial, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menubuatkan bahwa akan datang suatu saat ketika keuangan jemaat Ahmadiyah melalui sistem al-wasiat ini akan begitu banyak, sehingga tidak ada satu negara pun, bahkan apabila berbagai negara bersatu padu, maka keuangan mereka tidak akan sanggup menandingi keuangan jemaat Ahmadiyah. Dalam rangka menyiapkan tatanan dunia baru menurut al-wasiat ini, jamaah Ahmadiyah terus berjuang, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, lambat laun jalan semakin terbuka, di mana Ahmadiyah telah menyebar ke Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Australia. Masjid dan pusat misi dibangun di berbagai belahan dunia. Al-Quran telah diterjemahkan dalam puluhan bahasa dunia. Jutaan orang telah masuk ke dalam agama Islam melalui Ahmadiyah. Pesan Al-Quran dan pesan Rasulullah SAW telah menyebar ke seluruh pelosok dunia setiap detiknya melalui sarana MTA, Muslim Televisi Ahmadiyah. Dan perjuangan ini akan terus berlangsung hingga tiba saatnya nanti, tatkala tatanan dunia baru ini dapat ditegakkan secara global. Oleh karenanya, untuk mengambil berkat dari upaya agung ini, Khalifah Ahmadiyah yang kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, "Mubarak bagi mereka yang telah bergabung ke dalam program al-wasiat ini. Dan orang-orang yang telah berwasiat menurut peraturan al-wasiat ini, sebenarnya mereka telah menyempurnakan kewajibannya untuk mendirikan tertib baru yang akan membahagiakan diri mereka sendiri dan keluarga mereka." Atas semua hal ini, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bersabda, "Janganlah menyangka bahwa perkara-perkara ini adalah khayalan belaka yang tidak mungkin tercapai. Karena hal ini merupakan kehendak dan iradah dari Tuhan yang Maha Kuasa, Raja Langit dan Bumi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sedikit pun keraguan mengenai terkumpulnya harta kekayaan dan kemajuan Ahmadiyah, dan dengan kekuatan iman, maka hal ini akan terwujud. Amin. Allahumma amin. बेबहा हो जा।